wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu Guru. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah tersebut pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita absen terlebih dahulu, nggih. Ya. Yang pertama, absen pertama muridnya cuma 2. Yang pertama, Mu'alifatul Mutamimah. Hadiroh. Oke, yang kedua Sindia Dewi. Hadiroh. Oke, nggih. Kemarin kan kita sudah belajar tentang menyinggung sedikit ya tentang bab jinayat. Apa sih bab jinayat itu sebenarnya? Enggak tahu. Oke, jinayat dalam fikih, dalam hukum fikih, persoalan yang mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah dan ukubah. Jarimah menjangkau dua kelompok, yaitu jinayah dan hudud. Jinayah yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qisas, diyat, dan kafarot. Sedangkan hudud pembahasan tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan seperti berzina, khodaf, mencuri, merampok, dan lain-lain serta sanksi hukum yang dikenakan atas pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jinayat yang membahas tentang pembunuhan. Apa toh sebenarnya pembunuhan itu? Menghilangkan nyawa, Bu. Nggih, benar sekali. Pengertian pembunuhan itu adalah, saya besarkan dulu layarnya. Iya. Pembunuhan dalam bahasa disebut al-qatlu. Pembunuhan disebut al-qatilu, dan yang terbunuh disebut al-maqtul. Secara istilah, pembunuhan adalah tindakan seseorang melenyapkan nyawa atau lenyapnya jiwa seseorang akibat perbuatan orang lain. Intinya pembunuhan itu yaitu menghilangkan nyawa seseorang atau melenyapkan nyawa, itu disebut dengan pembunuhan. Perbuatan pembunuhan merupakan karakter dari hewan buas yang tak mengenal peri kemanusiaan dan seharusnya dihindari oleh umat manusia. Berarti ngeten, seseorang yang berakal itu seharusnya tidak membunuh, karena jika seseorang itu membunuh berarti dia itu seperti hewan buas yang tidak memiliki akal. Penyebab orang melakukan pembunuhan itu cukup beragam. Di antaranya karena dendam iri, dengki, perebutan wanita, dan lain-lain. Banyak sekali penyebabnya. Ambisi ingin menguasai sesuatu, inilah yang terkadang menjadikan orang gelap mata sehingga ia melakukan pembunuhan. Seperti contohnya ingin menguasai kekuasaan jabatan pemerintahan atau apa gitu, nggih. Terus dalam hukum Islam, pembunuhan tersebut digolongkan dalam hukum jinayat yang meliputi membunuh, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat anggota badan. Seseorang haram menghilangkan nyawa maupun merusak anggota badan dan menimpakan gangguan pada apapun di tubuhnya, karena setelah kekafiran tidak ada dosa yang lebih besar daripada pembunuhan terhadap orang mukmin. Kita itu tidak boleh intinya membunuh sesama orang muslim, orang mukmin itu tidak boleh. Oh, begitu ya, Bu ya. Kalau tidak sengaja itu beda ya, Bu ya. Kenapa? Kalau tidak sengaja membunuh itu sudah beda ya. Nanti itu tergolong dalam macam-macam pembunuhan. Itu nanti ada macam-macam pembunuhan, itu salah satu yang Anda sebutkan tadi itu macam-macam pembunuhan tidak disengaja. Dasar hukum larangan pembunuhan itu seperti ini. Membunuh adalah perbuatan yang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Isra ayat 33. Ayo, Ma'rifatul silakan dibaca. Nggih. Sama artinya? Artinya nanti Sindia ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nggih, monggo Mbak Sindia. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 33. Ya, berarti Allah sendiri di dalam Al-Quran itu melarang pembunuhan.
wala taqtulu, di sini ada lanahi yang berarti larangan. Karena ada ketegangan mengenai larangan ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, monggo dibaca Mbak Sindia saat ini hadisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qatilu wal maqtulu finnari. Yang artinya pembunuh dan yang terbunuh itu masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Itu ya, pembunuh dan yang terbunuh nanti akan dimasukkan ke dalam Berarti neraka. dua-duanya masuk neraka, Bu. Ya. Iya, di dalam hadisnya Nabi tersebut dijelaskan bahwa orang yang membunuh dan yang dibunuh ini akan masuk neraka. Ya. Berarti dua-duanya kasihan ya, Bu ya. Tapi itu jahat. Jahat. Jahat sekali ya. Oke, sekarang tadi kan kamu sudah bukan itu yang salah satunya tadi kan macam-macam tadi ya. pembunuhan yang Tadi. tidak disengaja ya tadi Iya. bilangnya. Nah, kemudian di sini ada macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh atau menghilangkan nyawa dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Ini contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ya, kemudian ya secara sengaja Seperti ini ya. Saya membunuh Mbak Alif ini Saya menggunakan menembak Oh, Mbak Sindia kayak gitu ya. Terus saya mati gitu. Oh iya. Baiklah. Berarti nanti kalau seperti itu dua-duanya masuk neraka, Bu. Bagaimana? Seperti hadis Nabi tadi. Oke. Syarat pembunuhan sengaja adalah pelaku seseorang mukallaf yang berakal adanya niat atau rencana untuk membunuh. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya, alat yang digunakan pada umumnya. Ya, alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan. Ya. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja termasuk dosa besar dan di akhirat diancam dengan siksa. Ya. Nanti orang yang membunuh niki wonten apa itu namanya? Balasan. Kafarat. Di dunia di dalam hukum Islam itu ada kafarat atau diatnya, nanti ada di belakang. Apa Bu itu dijelaskan. kafarat, Bu? Itu balasan bagi orang yang bunuh disengaja, tidak disengaja, semi sengaja, bersalah, nanti ada ada Kafarat itu tadi. Iya, ada Tapi itu kafaratnya. di dunia. Nggih, di dalam hukum Islam, tapi itu tidak berlaku di Indonesia karena di Indonesia kan apa itu negaranya kan negara kesatuan. Di Indonesia terdiri dari banyak agama, jadi tidak memungkinkan jika di Indonesia itu menggunakan hukum Islam, nanti hanya akan memperpecah belah Agama. bukan bahasa Indonesia. Ya. Adalah pembunuhan semi sengaja atau qatlul sibul amdi, yaitu seseorang ingin melakukan pelanggaran terhadap seseorang terhadap apa lain namun tidak membunuhnya. Maksudnya yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat yang lazimnya tidak akan menyebabkan kematian serta orang yang bunuhnya tidak ada maksud untuk membunuhnya. Misalnya seseorang memukul kepala orang lain dengan pelan-pelan, tiba-tiba yang lain tetap tiba-tiba yang dipukul mati. Contohnya ngeten, sampean mukul niki dia menggunakan pulpen terus dia niki mati. Itu contoh pembunuhan semi sengaja. Oke. Pembunuhan bersalah yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa adanya maksud untuk melakukan tindak pembunuhan itu sendiri atau terdapat orang tertentu atau tanpa termaksud pada salah satunya. Maksudnya pembunuhan yang sama sekali tidak ada niat untuk membunuh. Contohnya tidak bermaksud untuk membunuh seperti memanah atau menembak hewan buruan namun kemudian mengenai seseorang. Niki contohnya berburu di hutan niku inginnya membunuh rusa, tapi ternyata mengenai orang yang lewat atau mencari kayu bakar di hutan atau niku dinamakan tentang pembunuhan yang bersalah atau qatlul khata'. Oke. Hukuman bagi pembunuh. Niki ini yang hukumannya ya, hukuman tadi atau sanksinya ya. Pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau yang tadi yang saya contohkan tadi ya. Itu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikenakan hukuman kisos, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman kisos dibunuh kembali. Terus Kisos itu dibunuh kembali atau gimana? Orang yang membunuh juga dibunuh lagi. orang yang bukan sampai bunuh ini Ya, berarti sampai dibunuh oleh yang hakim. Oleh hakim. Itu yang kisos yang pertama. Itu tapi yang sengaja ya, Bu ya. Nggih sengaja.
Kemudian diperlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya serta tidak ada maaf dari pihak keluarga si korban. Jika ini tidak ada maaf dari keluarganya ini. Keluarga saya. Kalau dimaafkan berarti tidak Nggih, ngaten. Jika keluarga korban memaafkan, hukuman penggantinya adalah diyat. Kemudian apabila sanksi kisos atau diyat dimaafkan, hukuman penggantinya adalah ta'zir. Hukuman tambahan bagi jaminan ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat. Sehubungan ada di sini, silakan dibaca di bukunya hukuman Ya Bu, halaman berapa Mbak? dasar hukum pembunuhan di mana ya? Ini sudah penganiayaan. Iya. Ini toh. Dasar Ini larangan membunuh. Dasar ini dibaca sebentar. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhan disengaja. Iya. Ini hukumannya niki napa niki? Ya. Apa yang di buku dibaca coba? Saya. Nggih. 1. Pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberi sanksi yang berat. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksana kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughalladzah atau denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuhan juga harus menunaikan kafarah. Nggih, diyat mughalladzah itu dengan membayar berupa 30 ekor hiko. Hiko niku unta nggih. Unta hiko itu umur 3 sampai 4 tahun. Kemudian 30 ekor jadaah unta niki nggih sami mawon unta umur 4 tahun. Kemudian dan membayar 40 ekor hilfah. Yakni unta yang sedang hamil. Kemudian selanjutnya pembunuhan semi sengaja, dibaca di situ apa artinya? Ini. Mbak Siti. Pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diyat mughalladzah, denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Ini hadisnya dibaca apa tidak Bu? Oke, dibaca. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Hadisnya berbunyi, man qatala muta'ammidan du'ifa ila awliya'il maqtuli fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu biyata wa hiya 30 hiqatan wa 30 zad'atan wa 40 khilafatan. Hadis riwayat Tirmizi. Berarti pembunuhan semi sengaja nanti wajib membayar napa ke keluarganya diyat mughalladzah yang bisa dicicil sebanyak 3 kali. Nggih. Selain itu kafarat. Nggih. Nggih, ngoten niku nggih. Nggih. Selanjutnya pembunuhan bersalah niku hukumannya di tadi silahkan dibaca. Iya. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat mukhafafah, denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga, sebagaimana Rasulullah SAW diyatul khoto'i isruna hikotan wa isruna jadatan wa isruna pinta makhodin wa isruna pinta labunin wa isruna bena labunin, yang artinya diyat khoto itu terdiri dari 5 macam hewan, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis riwayat Daruqutni. Jadi pembunuhan bersalah ini hukumannya diyat mukhafafah yang terdiri dari 5 macam hewan, yaitu 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Oke. Kemudian ada pun hikmah larangan membunuh itu ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 hikmah. Yang pertama menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Terus yang selanjutnya menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Yang ketiga membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian mengangkat dan menolong orang yang teraniaya. Terus menunjukkan sikap yang patuh terhadap hukuman Allah.
menciptakan kehidupan yang damai sepanjang masa. Oke. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk evaluasi. Kita mengulang kembali ya dari apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Oke. Tadi saya membahas tentang apa? Hari ini kita membahas tentang jinayat, membahas jinayat yang tentang Pembunuhan. Pembunuhan sendiri dari pembunuhan secara bahasa yang berarti al-qatlu yang berarti Menghilangkan nyawa. Ya, menghilangkan nyawa atau menyiapkan nyawa. Terus macam-macam pembunuhan tadi ada berapa? Ada 3. Apa saja? Pembunuhan sengaja, Pembunuhan tidak seperti sengaja. seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Iya. Oke. Terus hukumannya bagi orang yang melakukan sebelum itu contohnya, contoh pembunuhan sengaja tadi yang seperti apa? Membunuh yang sengaja. Membunuh seperti saya dendam kepada Mbak Cynthia, terus saya membunuh Mbak Cynthia dengan menembak. Terus Kemudian mati. pembunuhan yang semi sengaja itu seperti Yang apa? semi sengaja itu saya itu melemparkan gunting kepada Mbak Khalif. Itu saya tuh melemparkannya sebenarnya mau ke Mbak teman saya, tapi kena Mbak Khalif, terus Mbak Khalifnya meninggal. Sebentar saya luruskan Mbak Cynthia. Ya, Tadi bagaimana itu itu? pembunuhan bersalah kalau seperti itu. Oh, Kalau ya. pembunuhan semi disengaja itu pembunuhan menggunakan alat yang semestinya itu tidak mematikan. Contohnya Oh. tadi kan sampean memukul Mbak Mu'alifatul ini dengan Ya. menggunakan pulpen, terus Mbak Saya Mu'alifatul mati. meninggal. Nah ini ku contoh pembunuhan semi sengaja. Oh, berarti itu seperti pakai barang yang tidak untuk membunuh tapi terkena itu terus mati gitu. Oke. Oh, Terus gitu. kalau pembunuhan yang bersalah tadi seperti yang sampean contohkan tadi. Iya. Ngeten nggih. Yang saya contohkan tadi seperti apa? Yang saya contohkan yang pertama tadi pembunuhan seperti sengaja. Yang berburu berburu di hutan seperti ingin Menembak. rusa tapi terkena orang yang Mencari kayu kayu. seperti itu, Bu. Oke, benar sekali. Ya. Kemudian oke. Hukuman, adapun hukumannya. Hukuman bagi dibaca di situ, dilihat di situ ya, hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan disengaja itu apa saja tadi? Kisos, diat, mughaladah, terus kafarat. Kalau pembunuhan semi sengaja, Pembunuhan semi sengaja itu berarti membayar diat mughaladah, tidak dikisos, tetapi membayar diat mughaladah yang bisa dicicil ya tadi. ya selama 3 tahun. Terus kemudian membayar tidak membayar diat kafarat bukan? Tidak. Terus selanjutnya pembunuhan Tersalah. Pembunuhan tersalah hukumannya apa? Membayar diat mukhaffafah. Diat ringan. Diat ringan. Ya. Ya, ngoten nggih. Ya. Jadi ngeten, kita itu sedendam-dendamnya apapun, ya, tapi jangan sampai ya kita itu memiliki rasa dendam kepada seorang lain, itu jangan sampai. Terus jangan sampai kita jika nggak suka ataupun marah kepada seseorang, pada teman kita, itu jangan sampai kita itu melakukan perbuatan yang bisa sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jangan sampai melakukan perbuatan yang ya Allah yang seperti itu, jangan sampai ya. Iya. Nggih, ngoten nggih. Sampai di sini paham nggih apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah, insyaallah. Nggih. Ya, ngeten mawon, apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus nanti apabila ada yang kurang paham atau ada yang mengganjal, nanti bisa ditanyakan di luar forum nggih. Ya, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqil aqamin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad.